Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita akan bahas yang lagi rame nih soal penyerangan kereta api pada Kamis malam di sekitaran Gubeng Ambengan, Surabaya. Jujur, kami pribadi belum mendapatkan info dari pihak terkait yang terlibat keributan. Namun dari pantauan kami dan dari keterangan pihak KAI, memang benar ada peristiwa penghadangan dan pengerusakan gerbong kereta api Pasundan di kilometer 5 Gubeng Ambengan, Surabaya. Aksi vandalisme berupa pelemparan batu yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab tersebut mengakibatkan beberapa kaca di rangkaian kereta api Pasundan, mulai dari kereta api ekonomi 1 sampai dengan ekonomi 7 pecah kacanya, dan juga 2 penumpang kereta api Pasundan mengalami luka-luka. Tapi pihak KAI tak menyebutkan siapa pelaku aksi anarkis dan apakah itu pihak supporter bonek atau supporter lainnya. Nah, akibat peristiwa ini, gerbong kereta api Pasundan rusak parah dan 2 orang terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Di dalam video yang beredar di media X alias Twitter, memang si pengunggah video ini menuliskan yang melakukan perusakan itu adalah oknum supporter bonek dengan menyebutkan kata-kata hujatan dan rasisme. Tapi kami pribadi belum mendapatkan info resmi loh, baik dari pihak polisi maupun pihak manapun ya, atau Viking ataupun bonek ya, apakah benar yang melakukan aksi anarkis ini supporter atau oknum supporternya bonek apa bukan. Tapi di sini akan coba kami melihat dari berbagai sisi. Yang pertama, jika yang melakukan aksi ini adalah oknum supporter bonek, apa motifnya? Bukankah bonek dan Viking ini seduluran? Makanya ini patut diselidiki dulu lebih dalam siapa oknum supporter ini. Lalu jika memang benar ini oknum supporter bonek yang melakukan perusakan ini, inilah realita yang harus kita tahu, bahwa jangankan supporter yang bermusuhan, bahkan supporter yang terkenal seduluran pun ada bisa disusupi oknum-oknum yang memang gak suka dengan adanya perdamaian, alias ada supporter yang memang inginnya ribut mulu. Yang kedua, apa benar yang ada di dalam kereta Pasundan itu adalah supporternya Viking? Jika benar, ini sebuah kebodohan. Kenapa demikian? Sebab baik pihak polisi dan ketua Viking pun sudah melarang Viking untuk away ke Madura. Kenapa tetap nekat untuk away? Gimana ya? Buat teman-teman Bobotoh, tadi setelah berkomunikasi dengan Presiden Kacong dan teman-teman keluarga besar Kacong, jadi di stadion ini hanya menjual tiket 6.000 tiket ya, 6.300 tiket. Artinya sangat tidak memungkinkan dengan animo Bobotoh yang sangat tinggi kalau hadir ke sini, karena tidak akan mungkin tertampung. Oleh karena itu, sesuai tadi arahan dan komunikasi yang dilakukan, ya kita menghimbau untuk jangan memaksakan hadir di stadion. Kita rayakan insya Allah kemenangan Persib di Bandung. Kan artinya jika benar ini kelompok supporter Viking yang tetap kekeh away ke Madura, ini kan artinya nih supporter nggak menghargai ketuanya dong. Kan udah dibilangin jangan away demi menghindari keributan dan juga hukuman pada Persib. Kenapa nekat away? Ini kan yang bodoh mereka juga. Kalau nanti ada yang komentar, ah lu tahu apa, kita supporter itu harus mendukung timnya mati-matian. Nggak gitu juga. Mendukung itu nggak mesti harus merugikan, bahkan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, bahkan merugikan klub. Itu bukan supporter namanya. Supporter itu memberi semangat, memberi dukungan yang positif, bukan merugikan. Nah, kalau gini, nanti misalnya lu nih nekat ke Madura, terus Persib kena denda, itu apa bukannya merugikan? Bukan supporter namanya itu, tapi penghancur namanya. Itu menurut kami loh. Terserah kalian mau suka atau enggak, ini pendapat kami pribadi. Yang namanya supporter sejati, kalaupun dia harus ngedukung, dukung dengan doa, dukung dengan segala sesuatu hal yang positif, bisa nobar atau apa, tetap kan ujung-ujungnya tetap ngedukung juga. Coba kalau lu nanti misalnya ke Surabaya atau ke Madura kemarin lah ya kan, terus ketahuan lu away, tiba-tiba Persib dihukum, kan rugi juga kan. Terus juga tiba-tiba nanti ada hukuman, supporter Persib dilarang menghadiri pertandingan Persib. Siapa yang rugi? Yang lain kan yang rugi. Lu yang bikin ulah, semuanya yang kena. Makanya mikir 2 kali.
Yang ketiga, buat siapapun oknum yang melakukan aksi ini adalah tindakan goblok dan gak terpuji. Sebab belum tentu kan yang di dalam kereta itu semuanya supporter Persib kan. Masih ada banyak penumpang umum loh di dalam, ada anak-anak, lansia, dan wanita juga. Apa nggak mikir ke situ? Makanya fix kami bilang, yang melakukan aksi ini orang goblok bin tolol, nggak punya otak dan nggak punya hati dan nggak pantas disebut manusia. Nah, buat kalian ya, silakan saja nih kalau ada di kolom komentar yang merasa tersinggung kami mengatakan supporter yang melakukan aksi ini orang goblok, silahkan hujat sama kalian sendiri, berarti dia salah satu pelakunya. Pihak kepolisian sendiri kabarnya sudah mengamankan beberapa pelaku perusakan ini dan diamankan ke Mapores Surabaya. Semoga ini jadi peringatan dan pelajaran buat kita semua. Jika yang begini ini nggak pantas disebut supporter, tapi cuma tukang bikin onar dan pelaku kriminal. Dan semoga saja ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait, baik dari pihak bonek maupun pihak Viking. Dua kelompok supporter ini harus bisa menjaga nama baik klub dan juga kelompok supporternya. Para ketua kelompok supporter harus bisa memberikan teguran dan edukasi pada para anggotanya. Jika yang seperti ini bukanlah ciri khas seorang supporter. Dan semoga saja kedua belah kelompok supporter bisa kembali damai. Liga 1 2023-2024 resmi selesai dengan Persib Bandung keluar sebagai juara sejatinya dengan mengalahkan Madura di final dengan agregat 6-1. Lalu, bagaimana dengan musim depan? Meskipun PSSI, LIB dan klub itu baru akan mengadakan kongres pada 10 Juni mendatang, tapi LIB selaku operator sudah memberikan program untuk Liga 1 musim depan. Dan inilah bocoran sistem dan regulasi Liga 1 musim depan. Yang pertama, sistem kompetisi akan tetap sama menggunakan format regular series dan championship series. Lah, kenapa pakai ini lagi ya? Meskipun katanya sistem ini tuh banyak kerugian klub, tapi faktanya 15 klub dari Liga 1 itu setuju loh dengan sistem ini. Cuma 3 klub aja yang nggak setuju loh dengan sistem seperti ini. Yang kami pun nggak bisa sebutin ya 3 klub ini 3 klub yang mana. Sebab ya kalau kami sebutin kalian pasti ngehujat nih. Yang kedua, Liga 1 2024-2025 akan dimulai 2 Agustus 2024 dan berakhir 25 Mei 2025. Yang ketiga, kuota pemain asing 8 dengan rincian 6 asing bebas. Ngerti dong 6 asing bebas? Maksudnya 6 asing bebas ini boleh dari negara manapun asal sesuai regulasi, yakni nggak boleh dari kompetisi Liga 2 ASEAN dan kompetisi Liga 3 negara-negara tertentu. Sementara yang 2 adalah pemain asing asal Asia. Catat ya, Asia bukan ASEAN. Jadi boleh pakai 2 pemain Asia ataupun pakai 2 pemain ASEAN, nggak apa-apa ya, sebab ASEAN masih masuk ke Asia. Yang ketiga, 8 pemain asing ini boleh main semua dalam satu pertandingan, tapi dengan catatan yang boleh berada di lapangan itu cuma 6 pemain asing aja ya, yakni 5 pemain asing bebas dan 1 Asia. Sementara 2 pemain asing sisanya itu sebagai cadangan. Kalau yang 2 ini mau main, berarti dia harus gantiin pemain yang ada di lapangan. Paham ya kalau ini? Maksudnya gini nih, kan ada 8 pemain asing nih. Itu nggak boleh semuanya langsung main, harus gantian. Cuma 6 dulu nih yang main, yang 2 cadangin aja dulu. Nanti kalau yang 2 ini mau main, ya dia ngegantiin yang ada di lapangan. Jadi bukan semuanya harus main 8-8, yang enggak, 6 dulu ya. 6 aja gitu. Itu pun yang 6 ini 5 pemain asing bebas, 1 pemain Asia. Paham ya? Yang keempat, tiap tim wajib pakai pemain U23 minimal 45 menit dari babak pertama.
Yang kelima, peserta Liga 1 wajib punya lisensi, minimal 2 lisensi, yakni lisensi resmi anggota PSSI alias punya lisensi resmi PSSI alias diakuin lah sama PSSI. Lalu lisensi dari AFF atau AFC. Nah, ini yang sulit sebab buat ngurus lisensi AFF atau AFC ini agak sulit sebab butuh banyak syarat. Salah satunya adalah finansial atau keuangan yang stabil. Tapi kan di Indonesia kita tahu banyak klub yang nunggak gaji, jadi akan sulit mendapatkan lisensi ini. Nah, itu baru 4 yang kabarnya akan diusulkan oleh LIB ke PSSI. Selebihnya sih semuanya regulasinya hampir sama katanya. Pergantian permain 5, regulasi akumulasi kartu pun sama 4, kartu kuning, absen, dan kelipatannya, dan lain-lain semuanya sama. Tapi 4 itu kan baru dari LIB, sementara PSSI kan punya syarat-syarat lain seperti di Liga 1 ini akan diterapkan financial fair play alias dibatasin keuangannya. Tim-tim yang ikut Liga 1 ini harus memiliki cukup duit gitulah. Jadi nggak sampai ada tim yang nunggak gaji. Kemudian syarat lain dari PSSI, kabarnya PSSI itu ingin setiap klub ini pakai 1 penyerang lokal, minimal main setengah babak deh setiap pertandingan. Lalu juga soal pelatih pun, PSSI itu memberikan kewajiban yang tegas. Jadi setiap pelatih yang akan melatih klub Liga 1 harus memiliki lisensi minimal AFC Pro, dan semua pelatih yang akan melatih klub Liga 1 harus menandatangani kesepakatan, yakni nggak boleh menolak kalau timnas minta pemain. Lalu juga kemungkinan PSSI akan meminta regulasi marquee player dan berbagai hal-hal atau syarat-syarat lainnya yang kemungkinan PSSI akan ajukan. Nah, itu nanti akan dibahas pada 10 Juni mendatang ya, saat para klub PSSI dan LIB ini ngumpul membuat sebuah kongres ya, bertepatan dengan dibukanya bursa transfer. Nah, ingat dan perhatikan baik-baik, kami kemarin udah bilang kalau bursa transfer musim ini dibuka 10 Juni dan berakhir 10 Juli 2024. Jadi jangan ada lagi yang komentar nanya, "Bang, bursa transfer kapan dibuka?" Berarti dia nggak nyimak video ini. Kan kami di sini udah berkali-kali bilang 10 Juni. Dari timnas Indonesia, kalian mungkin sudah sering banget denger ya, ada orang oon alias blow on yang pernah bilang gini nih, Sintayong ini nggak pernah tuh memperhatikan Liga 1 atau nggak pernah mantauin Liga 1. Siapa yo yang bilang kayak gitu? Buktinya Sintayong panggil 2 pemain Liga 1 lu sebagai pemain tambahan, yakni Malik Rizaldi dari Madura United dan Nadio Argawinata dari Borneo FC tuh. Apakah berarti Sintayong nggak lihat Liga 1? Ngelihat juga, tapi buat apa diambil, toh liganya juga masih acak-acakan kok. Malik Rizaldi diambil untuk menggantikan posisi Yance Sayuri yang cedera, sementara Nadio dipanggil untuk menggantikan posisi Martin Paes yang belum mendapatkan surat dari Badan Arbitrase Olahraga Dunia. Lalu kenapa Sintayong ini memanggilnya Malik Rizaldi bukan M. Kanapi? Sebab ya cuma Malik Rizaldi yang timnya lolos ke Championship Series dan tampil apik loh. Begitu juga dengan Nadio, cuma Nadio kiper lokal yang main di Championship Series. Selebihnya 3 klub lain yang main di Championship Series semuanya pakai kiper asing. Dan inilah daftar pemain timnas untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Sebagai catatan, susunan pemain ini masih bisa berubah-ubah loh ya. Kalau ada yang cedera, ya akan digantikan oleh pemain yang lainnya. Untuk pemain diaspora cuma ketambahan Calvin Verdong. Kenapa Calvin Verdong bisa dibawa? Kan Calvin Verdong belum dinaturalisasi. Sebab Calvin Verdong ini cuma dibawa untuk ajang uji coba melawan Tanzania 2 Juni ini. Sementara untuk kualifikasi Piala Dunia, kalau Calvin Verdong belum ambil sumpah, ya berarti Calvin Verdong nggak main lawan Irak dan juga melawan Filipina. Dan inilah daftar pemain diaspora yang segera akan melakukan proses naturalisasi selain Calvin Verdong dan Jess Raven ya. Yang pertama Sydney van Hooijdonk, Norwich City. Yang kedua Ole Romeni, FC Utrecht. Yang ketiga Kevin Dix, FC Copenhagen. Yang keempat Miss Higler, FC Twente.
Ditambah satu pemain grade A yang katanya sih main di Liga Eropa. Kalau tebakan kami sih pasti Jairo Ridwell. Ya, kita tunggu saja.